Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jusril Lapindi Jebua, peserta Alasar CPNS tahun 2021 Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini kita akan membahas mind map tentang komitmen mutu. Dalam mind map ini dijelaskan tentang komitmen mutu. Yang pertama yaitu konsep dasar komitmen mutu. Konsep dasar komitmen mutu itu ada 4. Yang pertama efektivitas. Efektivitas itu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Yang ketiga inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Kemudian yang keempat mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Mutu merupakan nihil cacat, kesempurnaan kesesuaian terhadap persyaratan. Mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Selanjutnya dalam materi komitmen mutu juga dipelajari tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu. Ada 5 pilar manajemen mutu. Yang pertama organisasi, yang kedua pemimpin, yang ketiga komitmen, yang ketiga proses, kemudian yang kelima yang terakhir yaitu produk. Kemudian apa saja strategi manajemen mutu? Yang pertama, menyusun program kerja jangka panjang. Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu. Yang ketiga, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu. Bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban. Yang keempat, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang. Kemudian selanjutnya membangun kerjasama kolegial antara pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang selanjutnya memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya beradaptasi dengan tuntutan perubahan. Dan lanjut menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan. Yang terakhir dari strategi manajemen mutu adalah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Adapun kriteria keberhasilan implementasi manajemen mutu, yang pertama, program ini harus didasarkan pada kesadaran akan mutu. Yang kedua, program itu harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa mutu. Yang ketiga, program ini harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi. Kemudian yang keempat, TKIM harus diterapkan secara menyeluruh. Selanjutnya, adapun teknik metode perbaikan mutu dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan metode Plan Do Check Act atau PDCA. Yang kedua dengan cara diagram sebab dan akibat. Yang ketiga dengan cara cek atau pemeriksaan. Kita lanjut. Yaitu karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Karakteristik nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan customer atau pelanggan. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah berpikir kreatif. Tahapan berpikir kreatif yang pertama mengalami kejenuhan. Memiliki rasa ketidakpuasan dan munculnya dorongan keinginan tahuan. Yang kedua, lalu direnungkan dalam diri seseorang. Selanjutnya mencari data dan informasi. Dan selanjutnya gagasan yang sudah diwujudkan kemudian dianalisis. Kemudian lahirlah karya kreatif. Lalu karya tersebut dimanfaatkan. Kenapa harus kreatif? Kreativitas dalam pelayanan merupakan aktualisasi
hasil berpikir kreatif untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai customer. Yang terakhir adalah tentang pendekatan inovasi. Why innovation? Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Adapun bentuk inovasi dapat terwujud dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Bagaimanakah cara kita berinovasi? Bisa dalam bentuk penemuan, pengembangan, duplikasi, dan cara sintesis. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan.